Shalom, selamat pagi jemaatnya sekalian. Haleluya, sukacita selalu dalam Tuhan. Kiranya kemenangan dari Tuhan juga Tuhan berikan kepada kita. Boleh saling menyapa satu dengan yang lain, katakan Tuhan memberkati, puji Tuhan, sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Manusia Bisa Melakukan Mujizat Karena Tuhan. Kisah Rasul 14 ayat 8-15 berkata demikian. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudara, Barnabas dan Paulus melanjutkan pelayanan ke kota Listra. Di sana ada seorang lumpuh yang duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini yang luar biasanya. Orang walaupun punya masalah, kalau mendengarkan firman Tuhan, mujizat bisa terjadi. Dan ketika firman disampaikan kepadanya, Paulus melihat bahwa dia punya iman. Dia bisa disembuhkan, dia bisa diselamatkan. Maka dia berkata, "Berdirilah engkau." Langsung orang lumpuh itu berdiri, saudara. Sembuh oleh mujizat Tuhan. Di sini kita melihat betapa pentingnya iman dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Orang yang gak percaya, gak tahu dengar berita firman, ketika diberi paparan, Yesus itu Tuhan loh. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa menyelamatkan. Yang penting kamu percaya. Iman itu simple, mengaminkan firman. Apapun yang Alkitab katakan, ya aku percaya. Dan pada waktu kita percaya, maka kesembuhan bisa terjadi, pertolongan Tuhan bisa terjadi, jalan keluar bisa terjadi. Makanya untuk mengharapkan mujizat, mesti ada pemberitaan firman terlebih dahulu. Jangan kalau ada orang sakit langsung didoakan, saudara. Tapi injili dulu, beritakan firman dulu, supaya imannya tumbuh. Dan kalau kita ngomong kebenaran firman, maka orang akan menerima di dalam hatinya dan dia akan mengalami mujizat. Saya ingat satu kali saya ada di Sydney, Australia, dan saya mendengar kabar ada seorang rekan yang sakit dan ada di ICU. Saya kaget juga. Langsung kita pergi ke rumah sakit, saudara-saudara. Rupanya ada masalah sehingga oksigen itu nggak masuk ke otak. Dan kalau sampai beberapa menit saja, waduh itu bisa parah, saudara, kondisinya. Dan pada waktu saya masuk ke sana, saya melihat orang itu selang udah di mana-mana, udah nggak bisa ngomong, saudara. Tetapi walaupun demikian kan orang masih bisa dengar. Jadi kita dekati, kita bisikin, kita bacakan firman, kita sebut nama Yesus berkuasa. Bagi Tuhan yang tidak dia mustahil, percaya Tuhan punya rencana besar. Lalu kemudian kita doain sama-sama, saudara. Dan waktu kita berdoa, amin, kita pulang tinggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan belum sampai rumah nih, saudara, tiba-tiba ada telepon berdering. Waduh, kita kaget. Jangan-jangan ada apa-apa ini dengan yang di rumah sakit. Ternyata benar, itu yang nelpon anggota keluarga dari orang yang kami doakan di rumah sakit. Dan ternyata dia membawa kabar luar biasa. Jadi gak lama setelah kita keluar
dia itu seperti batuk begitu saudara. Lalu selang yang juga dimasukkan ke mulutnya itu lepas. Lalu dia teriak dalam bahasa Inggris, I'm healed, aku sembuh. Dokter lari, sembuh gimana? Coba dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Tapi ternyata memang semuanya normal saudara. Jadi dalam waktu yang singkat itu akhirnya beberapa selang utama itu bisa dilepaskan dan dia akan dipindahkan ke ruangan biasa. Jadi dalam proses itulah anggota keluarganya telepon, saudara. Wow, dahsyat ya, Tuhan ajaib, Tuhan yang menyembuhkan. Akhirnya orang itu sembuh sama sekali, pulih oleh anugerah Tuhan. Sekarang jadi pendeta, saudara sekalian. Rupanya itu panggilan pelayanan untuk dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kita manusia biasa, kita nggak bisa bikin apa-apa, saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan, maka kita bisa berdoa untuk orang sakit dan mujizat bisa terjadi. Makanya saudara doain orang-orang yang sakit, yang ada masalah, bahwa hadirat dan kuasa Tuhan yang membawa mujizat. Nah saudara-saudara, ketika orang lumpuh di Listra ini sembuh, orang-orang banyak melihat dan mereka teriak, wah dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Barnabas disebut Zeus, lalu Paulus disebut Hermes. Konyolnya lagi imam dewa Zeus membawa lembu jantan dan karangan bunga untuk mempersembahkan korban bagi Barnabas dan Paulus. Tetapi Paulus dan Barnabas bilang, aku manusia biasa, jangan nyembah aku. Dan mereka tetap memberitakan Injil. Kamu yang penting itu jangan nyembah aku, tapi tinggalkan dosa, perbuatan sia-sia, penyembahan berhala, berbalik kepada Allah, Sang Pencipta. Saudara, kadang-kadang dalam pelayanan ada godaan, kenikmatan, sanjungan yang luar biasa. Kan enak ini ya, habis doain orang sakit sembuh. Wah, dijamu luar biasa, dianggap dewa, orang nyembah. Tapi kita gak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Kadang-kadang orang ya, melalui tantangan berat, kesulitan, tetap bergantung sama Tuhan. Tapi melalui kenikmatan, kenyamanan, itu bisa jatuh dalam dosa juga loh. Seperti satu kali ada cerita, angin badai sama angin sepoi-sepoi ngomong, ayo kita bertanding, mana yang paling hebat. Boleh kata angin sepoi-sepoi, kamu duluan lah. Kamu lihat tuh ada monyet di atas pohon. Kamu suruh itu monyet sampai jatuh ke bawah. Ditiup sama angin badai. Wah, monyet pegangan saudara. Wah, sampai akhirnya tetap gak bisa jatuh saudara. Karena dia pegang erat-erat. Giliran saya. Lalu dia mulai bertiup angin sepoi-sepoi. Ngantuk nih monyet. Gara-gara ngantuk pegangannya lepas. Bluk, jatuh, matilah dia. Hati-hati dengan godaan yang ada. Kita ini manusia. Kalaupun ada yang keberhasilan, yang dimuliakan cuma Tuhan saja. Dan saya percaya kalau kita bisa melakukan hal-hal yang bagus, yang hebat, yang luar biasa, bukan kitanya. Biar aku makin berkurang-kurang, Kristus makin bertambah-tambah. Tapi andalkan Tuhan, dan kalau Tuhan memakai hidup saudara, engkau bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Siapa yang percaya, mujizat masih terjadi, dan Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami mengucap syukur karena kuasa yang luar biasa ada di dalam kami. Dan biar kami tidak mencuri kemuliaan Allah. Sehingga waktu kami berdoa untuk orang sakit, orang-orang disembuhkan. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang ada beban dan menulis di dalam kolom chat pergumulan mereka, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah doa yang belum terkabulkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, tangan Tuhan menjamah. Dan biarlah kemenangan Tuhan berikan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.